Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar. Nah, kali ini kita akan membahas tentang aturan sinus, aturan kosinus, dan luas segitiga. Nah, untuk lebih jelas pembahasannya, kalian simak video ini sampai habis ya. Ya, pertama kita masuk ke aturan sinus. Nah, aturan sinus, aturan kosinus, dan luas segitiga ini berlaku untuk pada segitiga yang bukan segitiga siku-siku. Kalau segitiga siku-siku, kita bisa menggunakan trigonometri yang kemarin, ya. Nah, kalau ini untuk segitiga yang bentuknya tidak segitiga siku-siku, jadi segitiga sembarang, ya. Oke, nah di sini ada segitiga ABC, ya, segitiga ABC. Nah, sisi yang ada di depan titik A, sisinya ini kita sebut dengan sisi A. Ya, ini sisi A. Kemudian, sisi yang ada di depan titik B, itu kita sebut dengan sisi B. Ya, dan sisi yang ada di depan titik C, itu adalah sisi C. Nah, masing-masing sudutnya adalah ini sudut A, sudut B, sudut C. Ya, ini untuk segitiga sembarang. Ya, untuk pengenalan sisi-sisinya dan sudut-sudutnya. Oke, nah aturan sinus itu seperti apa? Aturan sinus itu adalah, nah ini, A, sisi A per sin A, sudut A, sama dengan B per sin B. Panjang sisi B per sudut B-nya ya, berarti sin B. Sama dengan C per sin C. Jadi A per sin A sama dengan B per sin B, sama dengan C per sin C. Di mana dibutuhkan? Tergantung kebutuhannya ya. Oke, langsung saja deh kita ke contohnya ya. Nah, ini tentukan unsur-unsur lainnya pada segitiga ABC. Jika diketahui sudut A-nya 30 derajat, sudut B-nya 70 derajat, dan panjang sisi A-nya adalah 4 cm. Oke, langsung kita jawab. Pertama kita buat dulu nih segitiga ABC ya, bebas segitiganya mau kalian gambarnya seperti apa. Nah, yang diketahui adalah sudut A-nya 30 derajat, berarti kita tulis di sudut A-nya adalah 30 derajat. Nah, ini 30 derajat. Kemudian sudut B-nya 70 derajat, sudut B-nya 70 derajat. Nah, ini sudut B-nya 70 derajat. Kemudian panjang sisi A 4 cm. Ini sudut A, berarti panjang sisinya di sini ya, di garis BC. Ya, berarti ini adalah panjang sisinya adalah 4 cm. Nah, kita tentukan unsur-unsur lainnya. Yang paling mudah adalah kita mencari sudutnya dulu nih. Kan sudut dalam segitiga itu adalah besarnya berapa? 180 derajat. Maka kita cari dulu sudut si C. Jadi sudut A tambah sudut B tambah sudut C sama dengan 180 derajat. Ya, maka sudut A-nya berapa? 30. Sudut B-nya 70 tambah sudut C sama dengan 180. 30 tambah 70, 100 ditambah sudut C. Ya, berarti jadi, nah ini ya, maka sudut C-nya adalah 180 dikurang 100. Maka besar sudut C-nya adalah 80 derajat. Jadi sudut C-nya adalah 80 derajat. Ya, kemudian sekarang kita sudah dapat sudut dan kita sudah dapat panjang sisi A juga sudah diketahui. Berarti kita cari panjang sisi B dan panjang sisi C. Nah, pakai mana? Pakai aturan sinus ini tadi. Sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan apa. Sekarang kita mau mencari panjang sisi B dulu ya, panjang sisi B. Maka A per sin A sama dengan B per sin B. Nah, A-nya berapa? A-nya 4 ya. Sin A, sudut A-nya berapa? 30 derajat. Kemudian B per sin B-nya berapa? 70, sin 70. Nah, ini berarti maka 4 per sin 30 kan sama dengan setengah ya. Kalau bentuk desimal kita tulis 0,5. Kemudian sin 70, ini kalian boleh gunakan kalkulator ya untuk latihannya. Tapi kalau untuk ujian tidak boleh, nanti akan Ibu sertakan di soalnya. Oke, nah ini kita kali silang. Ya, ini kita kali silang. Kali silangnya berarti 4 dikali 0,94, kemudian B dikali 0,05. Maka nilai B-nya itu adalah 4 kali 0,94 dibagi sama 0,5. Maka nilai B-nya adalah
7,52. Berarti panjang si B, ini panjang AC-nya atau panjang B-nya nilainya adalah 7,52 cm ya, di 7,52. Nah, kemudian kita cari apa? Cari panjang si C ya. Panjang si C-nya ini sama dengan cara mencari panjang si B, pakai aturan sinus juga, ya. Nah, ini A per sin A sama dengan C per sin C. Boleh pakai A, boleh pakai B, yang sudah diketahui, terserah kalian. Di sini Ibu menggunakan yang A ya. A-nya berapa? A-nya 4. Sin A, sin sudut A-nya 30. Sama dengan C per sin C. Sin C-nya adalah 80. Sudutnya besar 80 derajat, maka sin 80. Oke, sama kayak tadi ya. 4 dikali 0,5 dan sin 80 kalau di kalkulator dia 0,94. Sama kayak tadi kita kali silang, berarti 4 kali 0,98, 0,5 dikali C. Ya, maka dia hasilnya adalah C-nya 4 kali 0,98 dibagi 0,5 sama dengan 7,88. Jadi panjang si C-nya, ini adalah 7,88 cm. Ya. Selanjutnya kita ke aturan kosinus, sama seperti yang tadi ya, kita ini berlaku pada segitiga yang bukan segitiga siku-siku, jadi segitiga sembarang. Sama kayak tadi, kalau sisi di depannya titik A maka sisi A, sisi yang di depannya titik B maka sisi B, sisi yang di depannya titik C maka sisi C ya. Oke, aturan kosinus seperti apa? Aturan kosinus seperti ini ya. A kuadrat, jadi sisi yang terpanjang ini ya, kalau kita mau mencari sisi A itu adalah sama dengan jumlah kuadrat dari dua sisi yang mengapit sudutnya ya, karena si sudut A ini diapit oleh sisi B dan sisi C, maka jadi A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat min 2B dikali C cos A ya. Jadi dua sisi yang mengapit sudut A-nya itu adalah sepanjang sisinya sama dengan A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat min 2B kali C dikali cos A. Nah, kalau mau mencari si B, panjang si B gimana? Sama, karena titik si B ini diapit oleh dua sisi A dan C, maka jadi A kuadrat tambah C kuadrat min 2AC cos B. Ya, kemudian si C bagaimana? C diapit, nah titik C ini diapit oleh sisi A dan sisi B, maka jadi C kuadrat nilainya sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat min 2 dikali A dikali B cos C. Ya, jadi intinya adalah dua sisi yang mengapit sudutnya itu. Ya, oke. Nah, ini tentukan unsur-unsur lainnya pada segitiga ABC jika C sama dengan 10, B-nya 40, dan A-nya 120. Oke, langsung saja kita jawab ya. Nah, ini ada segitiga ABC, segitiga sembarang. Katanya panjang sisi C-nya 10. Ini titik C, berarti sisinya adalah ini. Berarti panjangnya adalah 10. Kemudian panjang B, ini titik B. Panjang sisi adalah sini, B, 40. Nah, sudut A itu adalah 120 derajat. A-nya 120 derajat di sini. Nah, berarti apa yang kita cari pertama kali? Kalau tadi yang aturan sinus kita mencari sudutnya dulu karena sudah diketahui dua sudut, ya kan? Kalau ini baru diketahui satu sudut. Berarti kita mencari panjang sisi apa? Panjang sisi A dulu ya. Maka karena panjang sisi A ini kan sudut A diapit oleh panjang sisi B dan C, maka A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat min 2BC cos A. Maka A kuadrat sama dengan B-nya berapa? B-nya 40, C-nya berapa? C-nya 10, maka 40 kuadrat tambah 10 kuadrat min 2 kali 40 kali cos 120 ya. Maka sama dengan, nah ini A kuadrat sama dengan 40 kuadrat kan 1600. 10 kuadrat 100 min 2 kali 40 kali 10 kan 800. Terus cos 120 itu adalah min setengah. Maka A kuadrat nilainya adalah kalau kita jumlahkan ini 1600 tambah 100 1700. Ya kan? Ini min kali min jadinya plus. 800 dibagi 2 400. Maka 1700 ditambah 400 hasil adalah 2100. Tapi ini adalah A kuadrat.
ya kan? Bukan A. Sedangkan yang ditanya adalah sisi A-nya. Maka supaya hilang kuadratnya diapain? Diakarin. Maka nilai A adalah akar dari 2100. Ini boleh kalian gunakan kalkulator ya. Maka panjang sisi A adalah 45,825. Ya, berarti ini panjang sisi A-nya adalah 45,825. Ya, kemudian, nah kita sudah dapat panjang sisi A, kita sudah dapat sudut A, sudah diketahui sudut A, panjang sisi B, sama panjang sisi C. Berarti yang belum diketahui apa? Yang belum diketahui adalah sudut B dan sudut C. Nah, kita gunakan apa? Kita gunakan aturan sinus yang tadi ya. Maka jadi A per sin A sama dengan C per sin C. A-nya berapa? 45,825. Sin A, sudutnya 120. C-nya berapa? C-nya 10. Sin C-nya, belum tahu sudutnya yang kita cari sudutnya ya. Maka ini jadi 45,825 per sin 120 sama dengan 10 per sin C. Sama dengan, karena sin 120 itu setengah akar 3, maka ini kita kali silang. Ya, kita kali silang 45 dikali 825 dikali sin C, 10 dikali sama setengah akar 3. Ya, maka hasil adalah sin C itu adalah sin C sama dengan 10 kali setengah akar 3 dibagi 45,825. Kalau kita gunakan kalkulator, maka hasil adalah sin C itu adalah 0,189. Nah, ini yang ditanya adalah sudut si C-nya. Yang diketahui di sini sin C-nya, maka nilai C-nya adalah sin inverse, jadi dibalik. Ya, ini pangkat B1 kita baca sin inverse. Atau kalau di kalkulator ada arc sin. Ya, atau juga bisa ditulis sin inverse ada di kalkulator. Jadi cari sudutnya berapa yang nilainya 0,189. Ternyata besar sudut si C-nya itu adalah 10,89 derajat. Ya, maka ini adalah 10,89 derajat. Nah, untuk mencari sudut si B-nya gimana? Nah, ini lebih mudah. Lebih mudahnya apa? Yang tadi Ibu bilang bahwa segitiga dalam sudut besar sudut dalam segitiga itu adalah 180 derajat. Maka sudut A tambah sudut B tambah sudut C nilainya harus 180 derajat. Sudut A dan sudut C sudah kita ketahui, maka kita tulis 120 derajat ditambah sudut B ditambah 10,89 derajat sama dengan 180 derajat. 120 tambah 10,89 130,89 derajat sama dengan 180. Maka besar sudut B-nya adalah 49,11 derajat. Maka besar sudut B-nya adalah 49,11 derajat. Nah, berarti sekarang kita sudah dapat masing-masing sudut dari segitiga ini dan panjang sisi dari segitiga ini, ya. Oke, selanjutnya kita ke luas segitiga. Sama seperti yang tadi Ibu bilang bahwa luas segitiga ini, aturan sinus, kosinus, dan luas segitiga, itu kita gunakan untuk yang segitiganya bukan segitiga siku-siku ya. Nah, seperti tadi ya, sisi A itu adalah yang di depan sudut A, kemudian sisi B yang di depan titik B, kemudian sisi C di depan titik B. Nah, kalau luas segitiga pada segitiga siku-siku kan kita tahunya rumusnya adalah luas itu sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Kalau dia bentuknya segitiga siku-siku atau misalnya segitiga sama kaki yang jelas nanti kita cari tingginya. Atau segitiga sama sisi yang juga kita jelas cari tingginya. Ya kan? Nah ini dia segitiga yang tidak berbentuk segitiga siku-siku, tidak berbentuk segitiga sama sisi, dan tidak berbentuk segitiga sama kaki. Jadi kita carinya itu, ini bentuk segitiga, segitiga sembarang. Apa rumusnya? Rumusnya itu adalah ini, ya. Luasnya adalah setengah, hampir mirip, kayak setengah kali alas kali tinggi. Bedanya ini menggunakan trigonometri, menggunakan sin. Jadi, seperti yang tadi di aturan kosinus, bahwa dua sisi yang mengapit sudutnya, ya, maka jadi setengah kali. Karena kalau diketahuinya sudut A, maka dan sisi B sama C, maka yang rumusnya adalah setengah dikali B dikali C dikali sin A. Terus kalau yang diketahuinya sudutnya sudut B, sudut B ini diapit oleh A sama C. Oh, berarti luasnya adalah setengah dikali A dikali C dikali sin B. Kalau diketahuinya sudut C, maka sudut C ini diapit oleh sisi A dan sisi B. Maka luasnya adalah
setengah dikali A dikali B dikali sin C. Ya, oke, langsung kita ke contohnya nih. Diketahui segitiga ABC dengan panjang A-nya 10 cm, panjang B-nya 8 cm, dan sudut C-nya 60 derajat. Tentukan luas segitiga ABC tersebut, ya. Oke, kita langsung jawab. Nah, apa yang diketahui? Yang pertama adalah panjang sisi A-nya 10. Kemudian panjang sisi B-nya adalah 8. Nah, sudut C-nya sama dengan 60. Wah, ini sudah pas diketahuinya ya. Dua sisi yang mengapit sudut C, sisi A dan sisi B. Maka luas segitiganya apa? Maka luas segitiganya adalah setengah dikali A dikali B kali sin C. Maka kita masukkan angkanya, setengah A-nya berapa? 10. B-nya berapa? 8 kali sin 60, ya. Nah, berarti berapa nih? Ya, 10 kali 8 kan 80 bagi 2, 40. Kemudian sin 60 berapa? Sin 60 itu adalah setengah akar 3. Maka 40 kali setengah akar 3 adalah hasilnya 20 akar 3 cm pangkat 2. Karena luas kan pangkat 2 ya. Ya. Ya, sekarang masih ke luas segitiga tapi lebih ke aplikasinya. Ya, contohnya seperti ini. Nah, hitunglah luas segi 6 beraturan yang memiliki panjang sisinya adalah 4 cm. Ya, oke, kita langsung jawab. Nah, ini nih. Ini sebenarnya kan segi 6 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maksud Ibu dibuat dalam bentuk segitiga supaya, maaf, di dalam sebuah lingkaran. Karena sudut-sudutnya ini adalah terbentuk dari ini nih. Ya, kalau misalkan kita tarik garis nih seperti ini. Ya, kita pengen tahu sudut pusatnya berapa nih, sudut pusat yang ininya. Oke, kita kasih nama dulu deh. Ya, segi 6 adalah segitiga ABCDEF. Ya, kemudian titik pusatnya titik pusat O. Nah, untuk mencari sudut pusatnya ini, ya, sudut pusat yang ini nih, masing-masing tengah ini, ya, itu berapa? Kita tahu bahwa sudut satu putaran lingkaran itu adalah 360 derajat. Karena dia ada 6, maka mau mencari sudutnya adalah sudut AOB. Misalkan diambil nih, sudut AOB, mau AOB, mau BOC, COD, dan seterusnya itu sama aja nilainya. Ya, karena satu putaran 360 derajat, maka dibagi 6, karena dia segi 6. Maka sudutnya adalah 60 derajat. Maka masing-masing dari sudut ini adalah 60 derajat. Ya, kemudian sisinya katanya 4. Nah, 4. Nah, karena ini 60 derajat, pasti otomatis nanti di sininya nih, dia terbagi sama, karena ini segitiga sama kaki kan. Nah, kalau ini sama kaki, pasti otomatis di sini juga sama. Oh, berarti dia otomatis menjadi segitiga sama sisi. Dan panjang, ini kan panjang jari-jari 4. Karena ini panjang sudut, besar sudutnya sama-sama 60 derajat, maka panjang ini juga sama, 4 cm. Nah, berarti kita cari luas segitiga dulu nih, satu segitiga ini dulu nih, ya. Mencari luas segitiganya adalah setengah dikali sudutnya kan diapit sama panjang sisinya 4. Sama 4 kan, berarti setengah kali 4 kali 4 dikali sin 60. Sudutnya 60, maka sama dengan, nah, 4 kali 4 kan 16. 16 dibagi 2, 8. Maaf, diulang ya. Setengah kali 4 kali 4. 4 kali 4 itu kan 16. 16 bagi 2 kan 8. Sin 60 berapa? Sin 60 itu adalah setengah akar 3. Maka 8 bagi 2 berapa? 8 dibagi 2 itu adalah 4. Ya. Bentar. 8 bagi 2 adalah 4. Ini kita coret. Nah, oke, berarti jadi luasnya adalah 4 akar 3 cm pangkat 2. Nah, ini untuk luas 1 segitiga. Yang ditanya adalah luas segi 6. Nah, berarti tinggal kita kalikan saja berapa? Kalikan 6, karena dia segitiganya ada 6 ya. Segitiga sama sisinya ada 6. Maka luas segi 6-nya adalah 6 dikali luas segitiganya 4 akar 3 kan, berarti 6 kali 4 akar 3. Maka luas segi 6-nya adalah 24 akar 3 cm pangkat 2. Ya, mudah ya. Nah, untuk mencari sudut ini sudutnya ini tergantung dia sisinya berapa. Kalau 8 berarti dibagi 8, kalau 10 berarti dibagi 10. Ya, jadi tergantung dia segi berapa. Paham ya? Oke, sekarang kita ke latihannya.
Nah, ini diketahui segitiga PQR dengan panjang QR-nya 8 cm, sudut P-nya 45 derajat, dan sudut R-nya 60 derajat. Tentukan unsur segitiga lainnya. Berarti ini pakai aturan yang mana ya? Oke, nomor 2. Dalam segitiga ABC diketahui panjang B-nya 8 cm, panjang C-nya 5 cm, sudut A-nya 60 derajat. Tentukan unsur segitiga lainnya. Oke, nomor 3, luas segitiga ABC adalah 24 cm. Nah, kalau ini sudah diketahui luas segitiganya. Kemudian sisi AC-nya 8, panjang sisi AB-nya 12 cm. Nilai cos A. Nah, kalau tadi kita mencari luas segitiga dengan menggunakan aturan luas segitiga, ya kan? Menggunakan apa tadi tuh rumusnya? Nah, yang ditanya adalah ini cos A-nya. Nah, bagaimana? Kalian cari ya. Oke, nomor 4. Luas segi 12 beraturan dengan panjang jari-jari lingkaran luar 12 cm adalah. Nah, ini seperti apa? Ya, kalian cari ya. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih karena kalian sudah menyimak video ini sampai habis. Nah, semoga kalian bisa memahaminya dari awal sampai akhir ya. Dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.